Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Betul kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan individu yang ke-7. Menjelang Lokakarya 8. Tinggal 1 bulan lagi nih Bu Eni. Amin, mudah-mudahan. Lumayan panjang juga. Betul. Bagaimana kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah baik Pak Irfan. Bagaimana Pak Irfan kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Eni. Jadi begini, di Lokakarya di pendampingan individu yang ke-7 ini ada beberapa sesi yang akan kita bahas nanti ya. Siap. Pertama tentang proses apa saja yang sudah berjalan 1 bulan terakhir. Yang kedua, diskusi tugas modul 3.3. Yang ketiga, refleksi perubahan apa saja yang sudah berubah selama pendidikan CGP 8 bulan ya. Betul. Yang keempat, kita akan flashback lagi tentang komunitas praktisi yang sudah dibentuk. Dan terakhir nanti adalah diskusi rencana belajar, terutama belajar mandiri setelah pendidikan guru penggerak ini selesai. Seperti itu, gitu. Apakah Bu Eni sudah siap? Insya Allah siap. Baik, kita langsung menuju sesi yang pertama, yaitu proses apa yang sudah berjalan 1 bulan terakhir ini dan apa saja yang dianggap sebagai capaian. Silakan Bu Eni. Terima kasih Pak Irfan. Jadi tentang proses yang sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan belakangan ini adalah saya melihat adanya perubahan dari karakter dan budaya positif anak, karena yang seperti program yang saya ini kan supaya siswa itu merasa betah di sekolah, menganggap sekolah adalah rumah kedua mereka. Mereka sudah benar-benar merasa bahwa mereka itu bagian dari sekolah. Nah, sehingga kegiatan, jadi mereka menganggap dengan leluasa mengelola apa yang mereka inginkan, mereka menyampaikan apa yang mereka inginkan, kemudian mereka melakukannya, mereka merencanakannya. Saya berikan keleluasan terutama kepada pengurus OSIS untuk supaya tidak mengandalkan atau menunggu dari Bapak Ibu guru, mereka berbuat. Contohnya mereka kemarin berbuat untuk Bapak Ibu gurunya dalam kegiatan PGRI, HUT PGRI, mereka merencanakan sendiri, melakukan sendiri, begitu juga. Jadi mereka mencoba untuk menjadi pemimpin bagi dirinya dan bagi teman-temannya. Itu yang saya lihat. Nah, kemudian terkait program yang lainnya yang mendukung adalah kegiatan Imtak tetap berjalan seperti biasanya, literasi agama yang sudah kita programkan bersama. Kemarin kami sudah bersurat juga kepada orang tua wali murid supaya kami mendapatkan dukungan sepenuhnya tentunya. Sehingga seperti yang kami sampaikan kemarin bahwa ada karena tidak ini di dalam RKAS ataupun dalam RPD terkait dengan buku yang ingin kita adakan untuk siswa, mungkin di situ selain kita sudah berpartisipasi dari Bapak Ibu guru, tapi kita juga melibatkan orang tua di situ sama komite, begitu Pak. Baik, jadi luar biasa sekali di mana adalah 1 bulan terakhir melihat adanya perubahan karakter dari siswa, di mana salah satu contohnya tadi Bu Eni menyebutkan untuk acara Hari Guru sudah siswa sendiri yang mengelola. Itu luar biasa sekali adanya kemauan siswa juga ikut aktif. Suatu perubahan yang luar biasa. Dan tadi juga disebutkan juga untuk kegiatan Imtak sudah melibatkan orang tua untuk memberikan dukungannya ya. Sehingga program tersebut bisa berjalan. Luar biasa sekali Bu Eni. Baik, kita akan lanjut ke sesi kedua, yaitu proses pembuatan tugas aksi nyata di modul 3.3 terkait pembuatan artikel pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, waktu itu kan program artikelnya Bu Heni ini sekolahku adalah rumah keduaku. Betul. Bisa diceritakan lebih lanjut Bu? Ya, terima kasih Pak. Terkait tugas artikel terkait dengan aksi nyata modul 3.3 yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid, bahwa saya mengangkat bahwa sekolah ini merupakan rumah kedua baik bagi siapa saja yang sebagai warga sekolah di sini, terutama siswa, karena ini adalah program bagi siswa yang berdampak bagi siswa sendiri. Maka kenapa saya mengambil ini, latar belakangnya adalah siswa itu banyak yang broken di sini kan, karena banyak yang broken, maka di rumah karena orang tuanya banyak yang ini karena
secara sosial banyak yang ditinggal sama orang tuanya, baik itu bepergian jauh kerja untuk mencari pencarian. Kemudian ada juga yang menikah lagi orang tuanya sehingga mereka dititipkan di keluarga yang lain termasuk ke kakek neneknya, sehingga kami merasa tersentuh gitu. Sehingga kami mencoba menjadi keluarga dalam satu sekolah, sehingga siswa kita anggap sebagai anak, mereka menganggap kita sebagai orang tua kedua mereka juga. Kemudian mereka berupaya bahwa sekolah ini adalah rumah saya, sehingga bagaimana saya akan peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sesamanya dan kepada orang lain. Nah, itu yang kita harapkan, sehingga siswa itu merasa terbuka untuk membuka dirinya, apa bakat yang mereka miliki, mereka bisa mengembangkan tanpa ada rasa sungkan gitu, dan merasa bahwa mereka banyak yang awalnya diam, dulu kan diam, mereka tidak mau terbuka, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai terbuka. Nah, ini yang kita harapkan, bahwa mereka merasa senang di sekolah, mereka mempunyai teman, tidak lagi merasa sendiri begitu. Ini Pak, seperti itu. Baik, jadi dalam proses aksi nyata ya, modul 3.3 yaitu dalam sekolahku adalah rumah keduaku, di mana dilatar belakangi karena banyak siswa yang broken home. Betul. Dia tidak nyaman di rumahnya sendiri, sehingga mencari kegiatan lain di luar. Untuk mengarahkan lebih positif lagi, bagaimana caranya agar sekolah ini bisa membuat mereka nyaman dengan guru-gurunya yang menempatkan diri sebagai orang tua, kemudian rekan-rekan sebagai saudaranya, sehingga saling peduli. Nah, antara satu dengan yang lain saling peduli, bahkan termasuk dengan lingkungan sekolah pun jadi peduli seperti itu. Sehingga terbuka juga dari komunikasinya dengan temannya, dengan gurunya, sehingga timbullah kekeluargaan, nyaman, sehingga walaupun mereka tidak, mohon maaf, karena tidak ada orang tuanya di rumah, mereka menganggap sekolah itu sebagai keluarga mereka. Silakan nih. Terima kasih banyak ya. Inilah yang membuat kita jadi tersentuh ya, karena bagaimanapun juga anak didik kita itu juga kita sebagai orang tua sambungnya seperti betul. Luar biasa sekali. Nah, perasaan Bu Heni seperti apa setelah mengerjakan tugas tersebut ya? Terkait perasaan tentunya karena awalnya memang merasa tersentuh, kasihan melihat mereka itu ya, karena banyak yang broken tadi, tapi alhamdulillah sekarang kami merasa dekat sekali. Jadi perasaannya jadi lebih dekat, lebih nyaman dengan siswa, mereka juga nyaman, kita juga merasa nyaman dengan mereka karena seperti tidak ada jarak di antara kami gitu kan. Artinya ini yang kita harapkan, agar siswa itu merasa senang di sekolah, merasa nyaman, sehingga mereka mau untuk bercerita apa keadaannya, sehingga belajarnya seandainya ada masalah dengan pembelajarannya, mereka pasti mengungkapkan kepada kita seperti itu, Pak. Baik, luar biasa. Jadi perasaannya dari awalnya kasihan karena mereka dari keluarga broken home, tetapi semakin kesini karena kita menempatkan diri sebagai orang tua gitu ya, orang tua sambungnya, justru komunikasi itu semakin berjalan dengan baik, lebih nyaman, siswa lebih terbuka, tidak ada lagi jarak seperti itu ya, sehingga mereka mudah untuk bercerita, curhat tentang apa kendalanya, apa yang diinginkan seperti itu ya, luar biasa sekali. Nah, apa pelajaran yang bisa Bu Heni ambil dari pembuatan tugas tersebut? Oke, tentunya dalam pembuatan tugas ini kita butuh komunikasi yang sangat efektif dengan siswa. Artinya kita harus memahami apa yang mereka inginkan, mendengar apa yang mereka sampaikan gitu kan. Nah, ini betul-betul pembelajaran, khususnya kita sebagai orang tua, bahwa kita harus mengayomi siswa, mengayomi anak, mengetahui apa yang mereka inginkan, dan mendengarkan. Jika memang itu bisa kita lakukan, mari kita lakukan bersama. Kalaupun tidak, kita memberikan alasannya kepada siswa bahwa sesuatu itu perlu perencanaan dengan baik. Kemudian yang penting kita sudah rencanakan bagaimana nanti kita akan coba melakukannya bersama, seperti itu. Jadi pembelajarannya intinya bahwa apapun itu bisa dilakukan jika berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik. Jadi memang pelajaran yang dapat diambil adalah adanya komunikasi yang efektif dengan siswa. Kemudian kita bisa mengayomi siswa, membantu apa yang mereka
butuhkan gitu, dan melakukannya secara bersama-sama. Nah, di hal tersebut kan, apa rencana yang akan Bu Heni terapkan ya terkait dengan pembelajaran tersebut ke depannya nih? Nah, silakan. Terima kasih Pak Irfan. Jadi rencana pembelajaran ke depannya tentunya kita berharap siswa bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, terutama dengan kondisi seperti itu mereka bisa lebih ke depannya memandang bahwa mereka punya masa depan yang cerah gitu kan, dengan belajar yang lebih baik lagi. Nah, jadi yang kita harapkan bersama bahwa mereka itu akhirnya sukses. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan untuk pembelajaran yang berdampak pada murid dengan tentunya membangun kesepakatan dan budaya disiplin serta membangun karakter yang kuat ini, karakter positif yang kuat menjadi profil pelajar Pancasila. Dan harapan saya juga rencana ke depannya bahwa Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini kita bersama-sama juga, bukan hanya saya sendiri yang melakukan, tapi kita Bapak Ibu guru yang lain juga ini, karena kita juga sudah mencoba sosialisasikan dan mereka juga kita sama-sama belajar begitu Pak. Baik, jadi harapan kedepannya adalah bagaimana terus untuk menjadikan siswa itu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, ketika mampu untuk memimpin dirinya sendiri, setidaknya dia punya cita-cita, dia punya kemauan untuk menggapai cita-cita tersebut, masa depan yang lebih baik. Nah, sehingga budaya positif, kemudian karakter siswa yang kuat, membentuk profil pelajar Pancasila itu menjadi landasan. Betul. Dan tentunya juga didukung dengan kolaborasi semua pihak agar program ini tidak hanya kita sendiri, tapi semua harus juga terlibat. Luar biasa sekali. Kita lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu refleksi perubahan dalam pelajaran yang sudah didapatkan selama 8 bulan terakhir. Nah, tentunya kan selama 8 bulan mulai dari belajar LMS, kemudian kita pendampingan individu, lokakarya, kan pasti banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Nah, menurut Bu Heni, perubahan apa ya yang Bu Heni rasakan ketika mengikuti program ini? Silakan. Iya, terima kasih Pak. Jadi perubahan yang saya rasakan sendiri setelah saya mengikuti program guru penggerak baik dari LMS maupun kegiatan lokakarya dan sebagainya, serangkaian kegiatan tersebut, saya jadi merasa bahwa pengembangan diri itu sangat-sangat diperlukan. Kita harus menerima dengan segala perubahan yang ada, kita harus terbuka dengan kemajuan zaman, apalagi di era industri 4.0 sekarang ini kan. Nah, kemudian saya merasakan adanya bahwa memang saya kan selaku sebagai kurikulum memang biasa dalam arti untuk bersama teman-teman di dalam pembelajaran seperti apa atau khususnya. Namun sekarang kami sudah belajar bagaimana sebagai pemimpin manajemen di sekolah kan. Nah, ini sangat menambah wawasan betul bagaimana memanajemen yang sesungguhnya sekolah dengan mengetahui aset-aset yang ada di sekolah, dengan yang bisa kita kembangkan maupun yang bisa kita optimalkan. Nah, terutama sumber daya manusianya di sini. Kemudian ini terkait juga dengan kuliah ternyata. Betul, manajemen administrasi pendidikan ya. Ini sangat menunjang jadi bukannya saling tumpang tindih tetapi saling menunjang. Jadinya apa ilmu yang kami dapatkan di program guru penggerak ini menjadi satu dengan yang ada di mata kuliah gitu waktu di sekolah, di kuliah ini di Pascasarjana. Jadi alhamdulillah beriringan berjalan semuanya dan ini menjadi tambahan ilmu sekali terkait dengan itu. Kemudian adanya yang kedua itu memimpin manajemen memimpin pembelajaran berdampak pada murid. Alhamdulillah yang saya rasakan, saya merasa tadi itu yang tadinya center kan banyakan ke guru pembelajaran, tapi sekarang kita lebih leluasa ke siswa dengan melihat latar belakang mereka, bagaimana profil belajarnya di rumah dan sebagainya. Jadi kita lebih memahami mana bakat dan minat siswa itu sendiri. Kemudian tentang mengembangkan diri sendiri, alhamdulillah
saya sudah sekarang sejak program guru penggerak saya sudah mulai, memang meskipun dari dulu sering mengikuti pelatihan, namun sekarang lebih dipercaya lagi dalam kegiatan pengembangan ke orang lain juga. Nah, di sini di MGMP juga sekarang sudah menjadi narasumber di kegiatan untuk termasuk kegiatan-kegiatan dalam pembuatan RPP, perancangan RPP, baik itu RPP bereferensiasi maupun RPP yang literasi numerasi juga. Nah, di sini disitulah ajang kita mensosialisasikan salah satu materi-materi yang ada di program guru penggerak, seperti itu Pak Irfan. Dan jadinya kita sambil mengembangkan diri sendiri terus menerus begitu kan, apalagi dengan pengembangan kurikulum yang setiap di mana ada pelatihan di situ kita selalu mengembangkan diri, dan itu kita kembalikan, kita sosialisasikan kepada teman-teman. Baik, luar biasa sekali Bu Eni. Jadi banyak sekali nih hal-hal yang berubah dari Bu Eni yang saya rangkum. Yang pertama adalah lebih terbuka terhadap kemajuan zaman dan terutama teknologi. Iya, betul. Gitu. Ya. Nah, itu tadi yang saya belum sebut, betul. Karena itu juga kan tugasnya pembuatan video, itu akhirnya kita bisa mencoba untuk belajar dan belajar. Yang kedua adalah karena Bu Heni juga di bidang kurikulum. Nah, ini lebih lagi memperdalam manajemen sekolah. Apalagi ditambah dengan mata kuliah yang sekarang sedang kuliah S2-nya ini administrasi pendidikan, manajemen. Cocok sudah. Jadinya betul. Dan yang ketiga adalah adanya program-program yang berdampak pada murid yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan ya, asal buat program aja, asal seru, asal rame. Ternyata sekarang ketika kita membuat program, apa dampaknya